Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapat materi elastisitas penawaran. Mari kita bahas satu persatu. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Rumus koefisien elastisitas penawaran yaitu delta Q, perubahan jumlah penawaran, dibagi delta P, perubahan harga barang, dikali P atau harga barang awal, dibagi Q, jumlah penawaran awal. Yang ketiga yaitu penerapan rumus elastisitas dan jenis elastisitas penawaran. Mari kita pelajari satu persatu. Jenis yang pertama yaitu inelastis. Ini ada contoh kasusnya. Kita masukkan dulu keterangan-keterangan tersebut ke simbolnya, misal P harga sama dengan 25.000 supaya tidak bingung. Terus kita hitung menggunakan rumus elastisitas penawaran, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q. Ditemukan hasil 0,875. Ini atau bisa dikatakan kurang dari 1. Nah, kenapa contoh kasus tadi itu termasuk ke dalam inelastis? Karena perubahan penawaran barang lebih kecil dari persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiennya kurang dari 1. Seperti tadi itu perubahan penawaran barangnya itu 7.000, sedangkan perubahan harganya 10.000, jadi lebih kecil. Maka dari itu dia termasuk ke dalam inelastis. Nah, jenis yang kedua yaitu inelastis sempurna. Di situ ada contoh soal lagi. Kita masukkan dulu semuanya dan masukkan ke dalam rumus, dan itu menghasilkan elastisitas penawaran sama dengan 0. Nah, contoh kasus tadi itu termasuk ke dalam inelastis sempurna karena harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran, dan hasil dari perhitungan tadi itu koefisiennya adalah 0. Nah, bentuk kurva dari penawaran inelastis sempurna adalah seperti gambar di sebelahnya. Itu garisnya itu vertikal. Kita ke slide selanjutnya, yaitu jenis penawaran elastis. Kita masukkan dulu ke rumusnya, kemudian setelah ketemu hasilnya yaitu 9. Maknanya ini lebih besar dari 1. Penawaran ini terjadi jika perubahan penawaran barang lebih besar dari persentase perubahan harga, seperti contoh tadi, dan hasilnya itu nilai koefisiennya lebih besar dari 1. Di sebelahnya ada kurvanya. Nah, itu kurvanya itu garis kurvanya landai. Elastis itu kurvanya landai. Selanjutnya ada elastisitas uniter. Itu delta Q per delta P dikali P dikali Q. Sudah ada sendiri-sendiri, dan itu menghasilkan elastisitas penawarannya sama dengan 1. Dikatakan elastis uniter jika persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran, atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. Tadi setelah dihitung ketemu koefisiennya sama dengan 1. Nah, itu di sebelahnya ada kurvanya. Garis kurvanya itu tidak landai dan tidak curam. Yang terakhir dari jenis elastisitas adalah elastisitas sempurna. Setelah ditemukan berapa delta P-nya dan delta Q-nya, dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan elastisitas sempurna tidak terhingga. Elastis sempurna ini terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga nilai koefisiennya tidak terhingga. Ini bentuk dari garis kurvanya adalah horizontal. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Sifat perubahan biaya produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Dan yang ketiga, faktor-faktor lainnya. Nah, sifat perubahan biaya produksi tergantung dari beberapa faktor.
Contohnya saya ambil yang ada di slide itu ada 2 faktor. Dalam keadaan ini, kurva penawaran akan menjadi tidak elastis, terutama apabila faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sangat sukar diperoleh. Jangka waktu analisis terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka waktu singkat. Contohnya toko roti. Toko roti dalam sehari menetapkan untuk memproduksi 100 roti. Ketika roti sudah habis dan ada konsumen yang bersedia membayar lebih, maka produsen tetap tidak akan bisa memenuhi keinginannya, karena sumber daya untuk membuat roti dalam satu hari hanya disiapkan untuk 100 roti saja. Yang kedua, jangka waktu pendek. Contohnya pada saat musim pemilu, penawaran terhadap kaos bersablon akan meningkat. Produsen bersedia menerima pesanan dengan jumlah besar karena konsumen mau membayar lebih untuk barang pesanannya. Yang ketiga, jangka waktu panjang. Nah, ini contohnya kalkulator dan produksi dari kalkulator yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Adapun beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jenis produk. Misalkan itu kurva penawaran produk industri yang umumnya elastis karena cepat merespon terhadap perubahan harga. Yang kedua, kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Itu berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Yang ketiga, sifat ketahanan barang. Apabila barang tidak tahan lama atau mudah membusuk, itu tuh cenderung memiliki penawaran yang bersifat inelastis. Itu biasanya tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Yang selanjutnya, sifat alamiah suatu barang. Produk primer itu memiliki elastisitas yang rendah dibandingkan dengan produk manufaktur. Maksudnya, misalkan itu harga beras. Kita jarang nawar harga beras, tapi kita sering nawar harga meja. Nah, yang kelima, tingkat teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Makin canggih, ya makin tinggi jumlah penawarannya. Yang selanjutnya adalah jumlah produsen. Kita ambil contoh aja, misalkan perusahaan mie instan. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi mie instan, semakin banyak jumlah mie instan yang ditawarkan di pasaran. Terus ke-8, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mesin-mesinnya yang digunakan dan tenaga kerja, semakin elastis penawarannya. Sekian sedikit penjelasan elastisitas penawaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.